A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kita memuji. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepadanya kita memuji, kepada Allah kita memohon ampun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah daripada keburukan diri-diri kita dan juga keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan Allah petunjuk, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu untuk memberi petunjuk kepadanya. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Amma ba'du. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tidak lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah kita mampu berada di tempat masjid yang mulia yang kita cintai ini. Maka sekecil-kecilnya bentuk kesyukuran kita kepada nikmat Allah ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian selanjutnya kita bersolawat kepada Rasul kekasih yang mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliau kita telah dibawa dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Maka patutlah kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sahabat DKTV yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki tausiah kita kali ini, ada baiknya kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini di dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwas samiul alim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas karena sebab dosa-dosanya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosamu. Innahu huwas samiul alim. Dialah Allah sungguhnya yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita kali ini, yakni kita membahas dengan ciri-ciri orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah, kalau membahas tentang ciri-ciri, adakah ciri-ciri khusus orang-orang yang bertaubat kepada Allah? Kalau secara khususnya mungkin tidak ada. Ketika kita bertaubat kepada Allah, tidak dapat dipastikan taubat kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi mengenai ciri-ciri individual orang yang bertaubat itu, mungkin ada beberapa yang dapat kita ketahui taubat seseorang itu sudah berubah, diampuni oleh Allah ataupun belum. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengkategorikan ada 5 hal yang dapat kita lihat daripada orang yang bertaubat. Apakah taubatnya sudah diampuni Allah atau belum? Untuk hal yang pertama, yakni penyesalan. Bagaimanapun kita sebagai manusia tidak luput terhadap yang namanya dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun." Setiap bani keturunan Nabi Adam adalah berbuat salah dan dosa. Adapun sebaik-baik mereka adalah yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda yang pertama, penyesalan. Adakah di dalam diri kita ketika kita bertaubat kepada Allah, adakah penyesalan di dalam diri kita? Penyesalan bagaimana? Penyesalan mengakui bahwasanya sebelumnya kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala hingga timbul rasa sedih di dalam diri kita. Kenapa sebelumnya aku melakukan itu? Lantas penyesalan yang bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surah Ali Imran ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Adapun orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, kesalahan, perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar karena mereka telah terjerumus ke dalam lumpur dosa maksiat, mereka langsung tersadar, Allah Tuhanku maha melihatku, aku malu ya Allah. Jadi penyesalan di sini bermaksud dia malu kenapa sebelumnya dengan bodohnya melakukan kemaksiatan itu. Sahabat DKTV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah seseorang bertaubat dan merasa menyesal, apa langkah selanjutnya yang bisa kita lihat dari dirinya? Lanjutnya Allah sambung dalam firman-Nya tersebut ayat 135 surah Ali Imran. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa. Wa lam yusirru, mereka tidak akan melanjutkan perbuatan dosa mereka itu, sedangkan mereka sudah menyesal. Maka setelah kita menyesal, maka kita jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat itu. Itulah taubat yang benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita menyesal, jangan ulangi lagi kebodohan kita. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa selanjutnya yang harus kita ketahui? Yang ketiga, kita dapat melihat ciri-ciri fisiknya, yakni perkataan lisannya. Orang yang bertaubat menyesal dan tidak mengulangi, maka lisannya akan terjaga. Kalau ibaratnya dalam hadis dikatakan falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik-baik atau diam. Maka orang yang bertaubat, sahabat DKTV, ada alarm di hatinya. Ketika ingin mengucapkan sesuatu, hatinya berkata, ini bohong, ini ditambah, ini tidak pantas, ini menyakiti saudara. Alarm dan hati tersebutlah yang menandakan taubat seseorang itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan adalah loudspeaker, kita ibaratkan adalah mikrofon yang berada di dalam sebuah sumur, tetapi tertimbun oleh sampah sehingga suara mik yang kuat nyaring tersebut tidak terdengar karena timbunan sampah. Begitulah kita yang berdosa. Alarm hati kita berbunyi nyaring ingin memberitahu kita ini perbuatan tidak benar, tetapi karena sudah bertumpuk dosa-dosa kita tidak terdengar oleh kita. Maka caranya adalah bertaubat, kemudian menyesal tidak mengulangi, dan
menjaga sikap dan perkataan kita. Kemudian yang keempat apa? Hadirin rahimakumullah sahabat DKTV. Yang keempat, orang yang sudah bertaubat maka dia akan selektif memilih pergaulannya. Kita ibaratkan, mohon maaf, orang yang sudah terbiasa berada di tempat sampah, maka dia akan terbiasa dengan bau sampah, bahkan makan sekalipun di tempat sampah. Tetapi ketika dia sudah merubah kebiasaannya, dia menyingkir dari tempat sampah, membiasakan hidup dirinya dalam keadaan bersih, ketika dia kembali ke tempat sampah itu, dia akan merasakan asing dan bau, walaupun sebelumnya dia berada di tempat sampah itu. Itulah permisalan hakikat orang yang bertaubat. Dahulu dia salah bergaul dalam maksiat kepada Allah. Ketika dia sudah bertaubat, dia kembali ke dalam pergaulan itu, dia akan merasakan asing di tempat itu. Karena apa? Karena Allah sudah membersihkan dosa-dosanya. Allah sudah menyadarkan dia. Hadirin rahimakumullah. Adapun syarat yang terakhir yang kita bisa lihat adalah, yakni orang yang sudah bertaubat senantiasa akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan terus bertaubat kepada Allah. Karena apa? Ibarat sumur tadi, semakin diangkat sampah-sampahnya maka semakin bersih. Begitulah permisalan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula dia bertaubat akan dosa-dosa besarnya, kemudian tidak melakukan dosa besar, dia bertaubat terhadap dosa-dosa kecilnya, kemudian dia tidak lagi menjauhi dosa-dosa kecil, dia bertaubat atas amalan-amalannya. Dia bertaubat, mungkin amalannya ada yang sombong, amalannya ada yang hasad, tidak karena Allah. Kemudian setelah dia bertaubat kepada amalannya, maka ini yang paling penting, orang tersebut benar-benar bersih dan bertaubat atas taubatnya sendiri. Dia bertaubat ketika dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguh aku melupakanmu pada saat ini. Astaghfirullah. Ya Allah, dikala aku berjalan aku tidak menyebut namamu. Ya Allah, ampunkanlah aku. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku wahai hambaku, maka akan kuingatlah engkau. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 hal tadi. Bagaimana kita dapat melihat ciri-ciri orang yang bertaubat dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menyesal. Kemudian yang kedua, tidak mengulangi. Kemudian selektif dalam memilih perkataannya, lebih terjaga. Yang keempat, selektif dalam memilih pergaulannya sehingga tidak terjerumus kembali. Yang kelima, akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertaubat. Mungkin kita akhiri ceramah tausiah singkat kita kali ini dengan satu perkataan seorang ulama masyhur, Ibrahim bin Adham. Apa beliau berkata? Idza asaita rabbak fala ta'si tahta samaihi wala ta'si ala ardihi. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala penciptamu, maka jangan sekali-sekali engkau bermaksiat di bawah langitnya ataupun di atas buminya. Fabhas sama'an wal arda ghairah. Maka carilah langit dan bumi selain punya Allah untuk engkau bermaksiat. Masya Allah. Berarti tidak ada tempat untuk kita bermaksiat. Adapun kalau kita sudah terjerumus, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat DKTV rahimakumullah, kita akhiri pertemuan tausiah singkat kali ini. Semoga dari diri saya pribadi mendapatkan manfaat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, ataupun sahabat DKTV semuanya untuk terus bertaubat dan kembali kepada Allah, sehingga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza ma qadartu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. La tanzur ila man qal, walakin nanzur ma qal. Jangan lihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah siapa yang berbicara. Emas tetaplah emas walaupun berada di dalam lumpur yang kotor. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.